أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا وقدوتنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid As-Salam Komplek DKI Jogja rahimahullah. Judul khutbah siang ini adalah hakikat kemerdekaan dalam Islam. Hadirin jamaah-jamaah rahimakumullah, 5 hari yang lalu, tepatnya tanggal 17 Agustus 2025, bangsa kita baru saja merayakan, memperingati kemerdekaannya yang ke-80 tahun. 17 Agustus 45, 80 tahun yang lalu, atau bertepatan dengan 9 Ramadan 1364 Hijriah, proklamator kita menyatakan kemerdekaan dari penjajah Belanda. Tentu hal ini menjadi wajib dan patut kita syukuri. Oleh karena memang kemerdekaan itu sangat mahal harganya. Hari ini bangsa Palestina yang dulu mereka mengakui kemerdekaan kita yang pertama kali tahun 45, justru mereka sekarang terjajah oleh Israel, laknatullah. Negara yang dulu mengakui kemerdekaan negara kita yang pertama, karena kemerdekaan itu tidak hanya sebatas de jure tapi juga harus de facto, harus diakui oleh negara lain. Maka Palestina hari ini dalam kondisi yang terjajah. Maka patut dan wajib bagi kita, karena hari ini kita merdeka, terlepas dari penjajahan. Namun hadirin yang saya hormati, kemerdekaan itu tentu tidak hanya diukur dengan kemerdekaan secara fisik saja. Kemerdekaan bukan hanya dia tidak terjajah oleh suatu negara, tetapi kemerdekaan yang hakiki adalah kemerdekaan lahir dan batin. Kemerdekaan yang bukan hanya sekedar tidak terjajah oleh bangsa asing, tetapi juga tidak terjajah dalam segala aspeknya. Tidak terjajah dalam aspek ideologi, politik, budaya, ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya.
Dan kalau kita mau jujur, apakah memang kita betul-betul merdeka secara maknawiyah, batiniah? Jangan-jangan iya fisiknya kita merdeka, tapi aspek-aspek batiniah kita masih banyak yang terjajah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam ajaran Islam, kemerdekaan itu diawali dengan dua perkara. Yang pertama adalah kebebasan akidah. Yang kedua adalah kebebasan manusia dari belenggu hawa nafsu. Apa yang dimaksud dengan kebebasan akidah hadirin? Kebebasan akidah adalah setiap manusia di muka bumi ini, dia hanya menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hidup merdeka, tidak menyembah pohon kayu, tidak menyembah batu berhala, tidak menyembah gunung, tidak menyembah manusia, tidak menyembah tagut. Yang disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang manusia mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah di alam semesta ini melainkan hanya Allah, maka dia adalah manusia yang merdeka. Itulah kebebasan, kemerdekaan yang hakiki. Tidak boleh ada manusia di muka bumi ini yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia masih menyembah selain Allah, dia tidak merdeka. Dia masih terjajah. Tetapi ketika dia sudah menyatakan hanya Allah lah Tuhannya di alam semesta ini, maka pada detik itu hakikat dirinya sudah merdeka. Di dalam Al-Quranul Karim, di surat Ali Imran, surat ketiga, ayat ke-64, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Yang artinya adalah, katakanlah ya Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju pada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa tidak akan menyembah selain Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakan kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang muslim. Di dalam ayat ini hadirin sangat jelas bagaimana kita mengajak kepada semua manusia alla na'budu illallah, agar mereka semua hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka tidak mau, maka saksikanlah bi anna muslimun, bahwasannya kami adalah orang-orang Islam. Ini kebebasan yang pertama, kemerdekaan hakiki yang pertama hadirin. Yang kedua adalah kebebasan manusia dari belenggu hawa nafsu. Apa maksudnya hadirin dari manusia terbebas dari belenggu hawa nafsu? Hadirin yang berbahagia, kita ini manusia Allah ciptakan dengan 4 unsur. Ada unsur jasad, ada unsur ruh, ada unsur akal, ada unsur hawa nafsu. 4 unsur ini hadirin Allah jadikan pada diri kita agar kita sukses mengemban tugas sebagai khalifah fil ardh. Makhluk-makhluk Allah yang lain tidak diciptakan sempurna seperti kita. Ada yang diciptakan jasmani tapi tanpa akal. Ada yang diciptakan dengan jasmani dan ruhani tapi tanpa hawa nafsu. Ada yang diciptakan ruhani saja tapi tidak ada hawa nafsu dan akalnya. Kita yang sempurna hadirin, ada jasmani, ada ruhani, ada akal, ada hawa nafsu. Itu menjadi satu paket
komplit karena Allah menghendaki kita sebagai khalifah fil ardh. Hawa nafsu menjadi bagian dari diri kita yang sangat kuat. Karena dengan hawa nafsu inilah kita akan mengemban tugas sebagai khalifah fil ardh. Namun hadirin, ketika hawa nafsu tidak bisa kita kelola, ketika hawa nafsu menjadi imam dalam hidup kita, ketika hawa nafsu menjadi sesuatu yang kita ikuti, maka pada detik itu kita tidak lagi merdeka. Ada orang yang menjadikan nafsunya terhadap wanita menjadi tujuan utama hidupnya, maka dia terjajah. Ada yang menjadikan jabatan sebagai tujuan nafsunya, maka dia terjajah. Ada yang menjadikan uang sebagai tujuan nafsunya, maka dia terjajah. Kemarin ada lagi OTT KPK, Wakil Menteri Tenaga Kerja. Sebelumnya hakim OTT tertangkap tangan. Sebelumnya mantan hakim agung. Dan terus hadirin, hari ini kita sangat sedih dengan bangsa ini. Bangsa yang mayoritas umat Islam, tapi korupsinya tidak berkurang-kurang. Itu artinya hawa nafsu terdepan hari ini. Di dalam Al-Quranul Karim, di surat Al-Jatsiyah, surat ke-45, ayat ke-23, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basharihi gishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Yang artinya adalah, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan pengetahuannya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ayat ini sangat jelas. Bagaimana Allah mengatakan, tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Harta, jabatan, uang, perempuan menjadi Tuhannya, maka dia tidak lagi merdeka. Oleh karena itu hadirin berbahagia, memperingati kemerdekaan 80 tahun, ayo kita koreksi akidah kita. Sudahkah akidah kita murni hanya menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kedua, sudahkah kita menjadikan hawa nafsu sesuatu di belakang kita, makmum yang mengikuti tuntunan agama? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadal wattaqun. Hadirin jamaah-jamaah rahimakumullah, ada fenomena yang berbeda di HUT kemerdekaan 80 tahun. Fenomena apa hadirin? Adanya sebagian masyarakat kita yang mengibarkan bendera Jolly Roger One Piece. Di kemerdekaan sebelumnya tidak pernah ada
baru tahun ini. Ini satu fenomena yang tentu wajib kita cermati. Ada dua hal. Yang pertama tentu ketika bendera ini dikibarkan melebihi bendera merah putih, lebih besar, lebih tinggi, ini tentu mengganggu kedaulatan bangsa. Karena simbol negara, bendera merah putih harus yang paling tinggi, yang paling besar, tidak boleh ada yang lain. Namun di aspek yang berbeda, boleh jadi ini fenomena sosial mengkritisi kondisi bangsa kita yang sudah 80 tahun merdeka, kok begini-gini saja, kok pengangguran semakin banyak, kok kemaksiatan semakin tinggi, kok korupsi semakin merajalela, kok ketidakadilan semakin menganga, kok hakim semakin menjual keputusannya. Boleh jadi ini satu hal yang wajib untuk kita introspeksi hadirin. Karena kita ini harusnya 80 tahun sudah dewasa, bangsa ini semakin baik, bukan semakin mundur. Oleh karena itu hadirin, ayo, bangsa ini sedang tidak baik-baik saja sebenarnya. Berikan kepedulian kita kepada saudara kita yang ada di sekitar kita. Banyak hari ini mereka yang kesulitan ekonomi, bantu. Jangan tidak peduli, apapun yang kita bisa, walaupun secuil, bantu saudara kita hari ini hadirin. Bantu. Jangan sampai mereka terperosok, jatuh, menderita tanpa ada kepedulian kita sedikit pun. Tidak beriman seseorang di antara kamu yang bisa tidur nyenyak sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Ayo, jangan sampai nanti di akhirat kita ditanya oleh Allah dengan harta-harta kita, milik-milik kita tidak peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Ya ayuhan nas, wa'lamu anna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wa amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadil musyrikin a'da'aka a'da'ad din wa masyatit samlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa qalil adadahum anki fi kulli ra'ba innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina mustad'afina fi kulli makan wa kulli zaman. Allahumma alif baina qulubina kama alaqta bainal muhajirin wal ansar. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.